ilmu saya di antropologi itu mempengaruhi saya untuk peka terhadap budaya atau apa yang disukai oleh masyarakat. Karena gini, kalau misalnya saya bukan dari kalangan dangdut, saya juga sebenarnya nggak ngerti dangdut. Saya juga bukan penggemar dangdut gitu. Dari kecil juga saya tidak terlalu terekspos banyak dangdut gitu. Tetapi karena saya belajar tentang masyarakat, tentang budaya, tentang apa yang disukai oleh masyarakat, itu menjadikan saya paham tentang sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Dan itu melit saya sebagai seorang programmer di TV untuk selalu membuat program yang akan sukses. Karena apa? Karena itu yang saya baca apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan apa yang saya inginkan gitu, tapi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya melihat dangdut itu adalah salah satu musik yang paling bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tadi dari semua kalangan, termasuk dari semua pulau-pulau di Indonesia yang paling bisa diterima. Mungkin hanya beberapa pulau yang tidak terlalu dekat dengan dangdut, tapi mayoritas 99% itu dekat dengan dangdut. Nah, oleh karena itu melit saya untuk untuk akhirnya menjadikan dangdut itu sebagai pionir atau sebagai musik yang kuat di Indonesia. Tapi satu hal lagi adalah karena juga background saya menjadikan saya bisa memadukan antara dangdut yang tadinya pinggiran itu menjadi dangdut yang elit dan elegan dengan tentunya sentuhan-sentuhan dari berbagai aspek yang tadi seperti saya ceritakan tadi, menjadikan dangdut itu betul-betul naik gitu. Naik dan bisa diterima even lebih luas lagi. Iya, betul sekali. Jadi pertama kali saya bilang bahwa ini Indosiar ini sangat terpuruk dan kita harus bangkitkan kembali. Dengan saya bilang kita bikin Dangdut Academy, meskipun sesudah itu banyak ya ada stand up comedy academy dan sebagainya, tapi saat itu yang saya rumuskan pertama lah Dangdut Academy semuanya menolak, kecuali programming, karena kalau programming biasanya udah sadar bahwa yang namanya programming itu kan nyari penonton gitu, udah sadar. Produksi event menolak, kemudian marketing sales menolak, mengatakan bahwa oh nanti kita dari kelas bawah dong, kemudian kita susah jualannya dan sebagainya. Tapi saya bisa meyakinkan mereka enggak, karena kita akan mengemas dengan sangat bagus sekali. Dan terbukti ketika Dangdut Academy 1 meledak, itu pengiklan masuk dengan sendirinya sampai sekarang. Dan bahkan sampai sekarang itu dulu yang pengiklan-pengiklan yang anti dangdut sekarang menjadi sangat cinta dangdut. Bahkan ada juga nih, aku nggak mau sebutin produk, tapi ada salah satu yang produk tadinya selalu pasang di program-program news, begitu pasang di dangdut ternyata penjualannya meledak dan kemudian mereka setia kepada dangdut gitu. Karena sudah melihat benefitnya. Jadi dengan melalui program-programnya Indosiar, dangdut itu naik kelas dan menjadi dangdut itu keren gitu ya. Bahkan menurut saya semua orang nih ya, saya ketemu pejabat, terus kemudian dia itu sampai bilang, Bu Siwi luar biasa. Saya muncul di TV News, nggak ada yang nanya ke saya. Saya muncul di Dangdut Academy, sebulan kemudian orang masih bilang katanya, wah keren banget Bapak muncul di dangdut, Bapak nyanyi, Bapak joget dan sebagainya. Jadi mereka melihat bahwa dangdut itu memang sangat masif dan ditonton oleh semua kalangan. Nah, tetapi itu memang sangat berbeda dengan dangdut yang saya kenal dulu gitu. Karena dangdut yang dahulu itu adalah dangdut yang dikenal dengan dangdut pinggiran, kemudian quote-unquote identik dengan remang-remang gitu kan. Orang taunya pantura ya, remang-remang, terus kelas bawah, terus nggak keren, kalau baju itu bling-bling-bling gitu kan, identik dengan baju bling-bling, identik dengan goyangan yang erotis gitu. Terus identik dengan, pokoknya identik dengan kelas bawah ya, kelas bawah pinggiran erotis, bling-bling gitu. Tapi dengan musiknya sederhana gitu, tapi dengan Dangdut Academy Indosiar yang grand itu menjadikan sekarang penerimaan dangdut tidak lagi seperti itu. Bahwa dangdut itu keren, bahwa dangdut itu fun, dan musik dangdut itu enak ya gitu didengarkan. Dan ternyata nah ini malah menurut saya udah pada level yang lebih tinggi lagi. Ternyata mereka memahami bahwa menjadi being penyanyi dangdut, menjadi penyanyi dangdut yang bisa nyanyi dengan cengkok-cengkok meliuk-liuk itu ternyata tidak gampang. Kalau sudah menjadi penyanyi dangdut ternyata nyanyi pop, nyanyi yang lain itu gampang. Tapi kalau pop dan sebagainya nyanyi dangdut ternyata susah ya membuat cengkok. Udah sampai pada pemahaman seperti itu gitu ya. Oke, setuju ya? Dangdut memiliki syarat
Iya betul, justru itu gitu. Makanya kalau misalnya Vildan Lesti suruh nyanyi pop, wah menurut saya sih mudah ya buat mereka. Rara nyanyi pop mudah menurut saya. Menurut saya potensi dangdut ke depan masih akan terus cemerlang ya, dengan catatan memang kita harus terus berinovasi dan kreatif gitu. Terus kemudian juga harus ada wadah besar seperti TV besar gitu yang menayangkan dangdut, sehingga dangdut itu tetap diterima dengan baik dan dangdut itu terus terngiang-ngiang di telinga. Karena kalau enggak, yang namanya industri hiburan itu kan ada dinamika ya. Kadang-kadang dangdut yang naik, pop yang naik, turun naik seperti itu. Pada saat dulu kan ada misalnya boy band naik. Saya juga buat waktu itu boy band and girl bands Indonesia misalnya, ajang pencarian bakat itu. Tapi itu nggak lama gitu. Nah menurut saya yang paling sekarang sustain dan long lasting itu memang dangdut gitu. Jadi kalau ini di-maintain, penyanyi-penyanyinya juga pada kreatif menciptakan lagu, terus kemudian TV-nya ada TV besar yang terus menayangkan dangdut, dangdut akan masa depannya masih akan cerah dan akan lama. Cara melihatnya adalah kan semua audisi itu pasti dipresentasikan ke saya kan, semua daerah. Nah, cara kita melihat adalah pertama itu adalah dari suara. Pertama, suara. Nah, suara itu ada beberapa. Suara itu adalah dari sisi powernya ada enggak, terus kemudian dari sisi kalau dangdut dia bisa cengkok atau enggak, kemudian tempo, dinamika dan sebagainya, fales enggak dan sebagainya. Tapi yang satu sisi lagi adalah uniqueness, suaranya unik atau enggak gitu. Karena uniqueness itu akan membuat orang itu beda. Misalnya Vildan punya uniqueness, suaranya itu selain bagus dia suaranya husky, jadi ada mendesah gitu, ada suara, itu menurut saya itu sesuatu gitu. Nah terus yang kedua adalah look ya, yang kedua adalah look itu baru yang kedua. Look itu nggak harus, kalau pertama kan mana ada sih orang yang misalnya dari daerah gitu yang keren gitu, tapi kita bisa lihat shape mukanya, shape badannya. Jadi misalnya mungkin kalau di Indonesia kan kadang-kadang orang sukanya putih ya, jadi mungkin masih belum terlalu bersih, terus belum keren, tapi kita harus bisa lihat misalnya shape mukanya seperti apa, shape mukanya, shape badannya itu kita bisa lihat gitu. Nah itu terus kemudian juga dari attitude, yang ketiga adalah attitude. Anak ini akan menjadi anak yang lovable enggak gitu. Jadi kalau sekarang nih misalnya kayak Dangdut Akademi Asia sekarang Jirayut, saya udah melihat dari awal anak ini lovable. Suaranya mungkin biasa ya, tapi dia mempunyai muka aura yang lovable gitu. Nah orang-orang seperti ini yang bisa akan menjadi star. Jadi memang aspeknya itu banyak, tapi kalau saya pertama harus suara dulu. Karena kalau suaranya tidak terlalu bagus itu nanti akan terlindas oleh kompetisi, akan terlindas oleh massa, dan akhirnya orang juga secantik apapun, seganteng apapun, orang akan mudah melupakan karena banyak suaranya yang bagus-bagus. Kalau audisi selesai kan kita udah pilih nih. Ketika kita pilih pasti kita akan groom supaya ketika dia tampil berkompetisi itu keren, nah bagus. Groom itu dari berbagai hal, yaitu kan ada pelatihan-pelatihan kan, pelatihan vocalizing, kemudian ada pelatihan psikologi supaya dia tidak cultural shock, terus dia bisa membawakan diri, ada dia harus melatih fisik olahraga, melatih kemampuan-kemampuan yang lain, itu selama di karantina dan selama dia ikut kompetisi. Tapi sesudah itu kan biasanya gone nih, coba lihat berapa jumlah pencarian bakat yang akhirnya para pemenangnya itu selesai begitu saja. Nah tapi kalau kita tidak, kita kasih wadah. Makanya kenapa Lesti, Vildan, Rara, Selvi sekarang itu masih terus ya. Dia masih terus eksis di industri. Bahkan yang nomor 10 aja masih eksis di industri. Karena apa? Kita buatkan mereka program-program. Kemudian kita ajak mereka tampil di semua acara musik kita. Bahkan anak-anak seperti Nabila misalnya. Ternyata Nabila mempunyai kemampuan luar biasa di acting. Kita minta mereka main di FTV kita. Kemudian kita bikinkan drama-drama musikal yang bisa mengeksplor mereka. Terus kita topkan mereka di sosial media kita.
kita masukkan mereka di YouTube ataupun video.com channel kita. Nah itu menjadikan mereka terus eksis. Nah selain itu mereka juga bisa berkecimpung di under management kita. Kalau under management kita kan nanti pasti kita carikan pekerjaan on air, off air, terus kemudian juga iklan-iklan, terus kemudian juga main film, main FTV, main sinetron. Nah itu yang menjadikan mereka terus eksis di industri TV dan industri hiburan dan tidak hilang begitu saja. Tentunya nanti bergeraknya itu akan tergantung pada kemampuan anak tersebut masing-masing. Dia bisa memanfaatkan itu enggak? Dia bisa mengasah kemampuannya enggak sehingga nanti dalam kompetisi yang sesungguhnya dia bisa eksis enggak? Tapi kita memberikan wadah dan kita membimbing mereka untuk terus eksis di industri tersebut. Menurut saya potensi dangdut di digital itu luar biasa besar karena gini loh. Sementara misalnya musik itu agak beda dengan drama gitu. Kalau drama itu kan nggak mungkin orang sambil bekerja nonton drama gitu. Tapi kalau musik itu enggak. Musik itu orang sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain dia bisa sambil dengerin musik gitu. Begitu juga apalagi kalau orang Indonesia kan umumnya suka dangdut nih ya. Masyarakat pada umumnya suka dangdut. Sehingga kalau misalnya habis tampil di TV kemudian kita bikin cuplikan apakah itu di video, di YouTube, ternyata itu luar biasa, trending dan itu menjadi tontonan yang sangat masif gitu. Nah, satu hal lagi selain karena mereka itu akan di digital medianya itu berjalan, maka karena mereka ini kan umumnya yang di Indosiar ini masih muda-muda nih. Nah, lagu-lagunya maupun kehidupan sehari-harinya itu sangat menarik untuk orang-orang yang suka. Oleh karena itu kenapa sosial media mereka misalnya Instagram, Facebook, Twitter mereka itu sangat luar biasa booming kayak Lesti, Vildan, Rara, Putri dan sebagainya itu menjadi booming. Bahkan juga penyanyi dangdut yang lain ya, bukan hanya lulusan dangdut akademi misalnya Via Valen, Nela Karisma dan sebagainya juga sangat booming. Itu tadi karena mereka memang memang mereka dicintai dan satu hal lagi adalah kalau memang mau booming itu dia memang harus ada ya fans clubnya. Jadi mereka kan punya fans club ya, fans club yang kadang-kadang bukan mereka yang mengelola ya penggemar-penggemar mereka, tapi artisnya itu sendiri harus sering melakukan interaksi dengan fans-fans tersebut. Nah dengan demikian maka sosial media maupun digital aset mereka berkembang dengan sangat baik sekali saat ini. Ini menurut saya merupakan tandem atau kerjasama yang sangat baik. Artinya gini, saat ini memang mungkin digital media masih menjadi pelengkap misalnya media TV, tapi kan kita tidak tahu suatu hari nanti. Tetapi kalau saya amati yang keren adalah kalau TV-nya keren, terus kemudian dikolaborasikan dengan digital media, biasanya itu digital medianya menjadi sangat keren. Karena apa? Kan sekarang media TV itu 96% orang masih nonton TV nih. Mereka durasi nontonnya itu bisa 4-5 jam per hari. Jadi kalau yang ada di digital itu kita promoin di TV itu akan booming. Dan menurut saya itu caranya memang harus seperti itu. Harus tandem dengan baik sehingga dua-duanya akan berkembang dengan baik dan dua-duanya masih akan eksis. Kalau di kalau di Indosiar itu saya yang paling ingat pasti Lesti. Karena Lesti itu waktu itu masih anak Cianjur yang culun gitu, yang masih anak kecil gitu, 15 tahun atau 14 tahun dah event waktu itu ya. Atau bahkan 13 tahun gitu. Tapi suaranya sangat menggelegar dan kemudian ketika anak ini tampil langsung oke, anak ini gitu. Anak ini keren gitu. Itu yang pertama Lesti. Terus yang kedua Vildan sesungguhnya. Jadi Vildan itu adalah tadinya bukan audisi besar. Jadi dia itu kita kalau audisi kan kita juga melakukan kayak kita jemput bola gitu. Nah ada tim yang ke Bau-Bau dan ke Bau-Bau itu kemudian ada anak bisa nyanyi Tum Hi Ho, main gitar terus saya langsung anak ini yang dipanggil ke Makassar. Ini tolong ini anak panggil ke Makassar dan ternyata begitu di Makassar dieksplor ternyata memang luar biasa. Kalau di di Indosiar saya dua itu yang selalu saya ingat gitu. Kalau selfie
karena saya tidak terlalu involve, tapi saya ikut milihin, tapi saya sebenarnya nggak ingat. Tapi begitu selfie itu muncul di TV pertama kali saya bilang anak ini calon juara gitu. Saya sudah bilang begitu, anak ini calon juara. Ya biasa kan tim nanya emang kenapa? Saya buat analisa tapi memang di tengah perjalanan kan dia ada masa di mana dia down, terus kemudian dia pingsan di stage gitu. Dan saya keras kalau seperti itu, saya bilang ke tim, bilang ke provinsinya selfie maupun orang tuanya, bilang begitu selfie tidak menjaga diri dan pingsan lagi di stage, maka dia akan didiskualifikasi dan dia akan gone dari kompetisi. Sejak saat itulah kemudian dia menjadi sangat semangat dan kemudian dia menjaga dirinya, menjaga perasaannya, dan kemudian dia menjadi melejit luar biasa. Kalau pesan saya untuk calon-calon bintang dangdut, baik yang sekarang ikut audisi maupun udah menang ataupun udah jadi artis baru, pesannya adalah artis itu tidak gampang dan harus bekerja keras. Seperti halnya di bidang apapun. Menjadi being artis itu seolah-olah itu glamor, tapi sesungguhnya adalah perjuangan yang sangat berat. Karena kompetisi di real kehidupan nyata itu jauh lebih berat. Maka harus terus berusaha keras, dan kalau sudah jadi penyanyi itu tidak boleh tidak latihan nyanyi karena suara itu bisa turun. Tidak boleh enggak latihan nyanyi, harus tetap latihan nyanyi, menjaga sikap. Satu lagi adalah kalau sudah jadi penyanyi harus minimal setahun mengeluarkan 3 lagu. Kalau mau eksis terus. 3 lagu, saran saya lebih detail lagi, 3 lagu itu harus ada yang slow supaya membuat orang baper. Dan RBT-nya bagus, dan ada yang ceria, fun untuk off air ya. Untuk off air supaya orang semua ikut berjoget. Nah itu komposisinya, jadi nggak bisa kalau udah jadi artis terus kemudian tinggal diam. Jadi harus terus mengasah diri, harus terus berusaha keras, harus terus menjaga sikap, harus terus mengikuti media, perkembangan media, karena kalau misalnya sekarang ada digital media, ada perkembangan digital media, dia juga harus eksis di situ, sehingga secara karir dia akan bisa long lasting, komplit, dan akan semakin maju lagi. Karena pengalaman saya melihat orang-orang yang orang-orang yang karirnya langgeng, misalnya kayak Pak Haji Rhoma Irama, kayak Iwan Fals, saya ngobrol sama mereka, ya mereka disiplin latihan, disiplin ketika menerima job, disiplin untuk terus mengasah diri, intinya adalah itu.